Oke, halo semua. Kembali lagi dengan aku Adi Suryadi. Seperti video sebelumnya, kali ini kita tetap membahas tentang psikologi antara laki-laki dan perempuan. Di sini akan banyak sekali perbedaan antara psikologi laki-laki dan perempuan. Nah, pembahasan ini akan dibuat berdasarkan hasil bacaan saya terhadap satu buku. Bukunya itu berjudul Psikologi Suami Istri. Bukunya ini. Psikologi Suami Istri. Maaf kalau kebalik. Buku ini karangan Dr. Tariq Kamal An-Nuaimi. Di sini teksnya atau tagline-nya, kalau saja banyak pasangan suami istri membaca buku ini, niscaya banyak perceraian tak perlu terjadi. Maka yang mau menikah atau yang sudah menikah tapi memerlukan informasi penting tentang perbedaan psikologi antara laki-laki dan perempuan, mungkin bisa kalian baca buku tersebut. Oke, bagi yang nggak suka baca, aku akan menjelaskan poin-poin penting atau poin-poin yang bisa kita pelajari dari buku tersebut. Nah, di video sebelumnya aku pernah bercerita dengan satu temanku, Mas Bekti. Di situ membahas tentang bagaimana perempuan dan laki-laki mempunyai sifat yang sangat kontras. Di mana laki-laki dia hanya bisa mengerjakan satu permasalahan dalam satu waktu, tapi sedangkan perempuan itu bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Di sini laki-laki disebut bersifat konsentratif atau terfokus pada satu hal, sedangkan perempuan bersifat ekspansif. Dia bisa berekspansi kemana saja. Nah, video kali ini akan membahas bagaimana cara laki-laki berpikir dan bagaimana cara perempuan berpikir. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, karena dengan cara berpikir, perbedaan cara berpikir, kadang-kadang laki-laki pengennya perempuan seperti apa yang dipikirkan oleh laki-laki. Begitu juga dengan perempuan menginginkan laki-laki seperti apa yang dipikirkan oleh si perempuan. Oke, sifat pertama dari cara berpikir dari laki-laki itu, laki-laki selalu berpikir dalam keadaan diam. Jadi diamnya laki-laki itu berarti dia sedang berpikir. Nah, ini sangat berbanding terbalik dengan sifatnya si perempuan. Perempuan akan berpikir sambil dia berbicara. Nah, ini juga aku baru tahu dari buku ini. Ini memang sangat luar biasa perbedaannya. Kalau laki-laki itu ketika mempunyai satu permasalahan atau ada satu masalah yang perlu diselesaikannya, maka dia akan berpikir dengan diam, kemudian berpikir dalam diamnya untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. Biasanya laki-laki cenderung sangat-sangat terganggu apabila dia dalam diamnya, dalam keadaan berpikirnya diganggu oleh orang lain. Nah, ketika diganggu, maka jalur pemikirannya yang sedang berkonsentrasi tadi itu akan terganggu dengan adanya gangguan dari luar. Nah, itulah mengapa kebanyakan laki-laki untuk mengerjakan sesuatu dia biasanya menyendiri. Kebanyakan laki-laki, walaupun ada juga sebagian laki-laki yang bisa bekerja dalam keadaan yang ramai. Tapi kalau aku sendiri cenderung akan bekerja di tempat yang lebih tidak banyak interaksi dengan orang. Contoh sekarang kan lagi WFH nih. WFH, work from home. Nah, aku WFA kalau di rumah itu betul-betul sangat merasa terganggu. Apalagi aku ada istri di rumah dan juga ada anakku yang kecil. Anakku yang kecil itu kalau sudah di rumah, ibunya itu akan membawanya ke dekat aku terus. Sehingga ketika aku bekerja aku merasa sangat terganggu, dan kadang-kadang ketika terganggu, laki-laki akan mudah sekali emosi, termasuk aku.
Jujur aja aku kadang-kadang kalau merasa terganggu, aku mudah sekali untuk emosi. Nah, kemudian perempuan tadi yang aku sebutkan, kalau perempuan itu sifatnya dia berpikir ketika dia sambil berbicara. Jadi memang sifat alamiah perempuan itu memang sangat suka berbicara. Bicara ya. Ini bicara, bukan maksud yang lain-lain. Ini maksudnya dia bicara. Nah, kalau perempuan, kita lihat perempuan berkumpul sesama mereka, maka akan banyak sekali pembicaraan yang bisa mereka sampaikan. Ketika ada satu masalah bagi perempuan, kemudian perempuan itu sebenarnya nggak tahu bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Tapi dengan berbincang-bincang dengan partnernya atau dengan temannya atau dengan suaminya, maka secara otomatis otaknya akan bekerja untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Makanya perempuan itu selalu ingin berbicara karena dia ingin selalu berusaha meluangkan atau membuka pikirannya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, ini sangat berbanding terbalikan dengan laki-laki tadi. Kalau laki-laki ketika dia bekerja atau berpikir, kemudian datang perempuan nih yang ngomong-ngomong terus nih, dia akan merasa terganggu oleh keadaan kebisingan yang disebabkan oleh perempuan tersebut. Tapi kalau perempuan, semakin kita layani dia untuk berbicara, maka otaknya semakin lancar. Otaknya tuh makin encer kayak air. Apalagi kalau udah ngobrol, wah bisa panjang lebar. Makanya ini dua hal yang sangat kontras dalam kehidupan kita antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di statement terakhir aku waktu video pertama ada menyebutkan bahwa perempuan bekerja biasanya cenderung lebih perempuan yang tidak bekerja, maksudnya dia mengerjakan pekerjaan rumah, lebih cenderung lebih cenderung perempuan yang bekerja di rumah atau sebagai ibu rumah tangga, dia mempunyai tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan perempuan yang bekerja di luar, baik di kantor ataupun di pasar. Kenapa? Jawabannya simpel. Karena sifat perempuan tadi, dia harus berbicara untuk melancarkan otaknya. Jadi dia berpikir sambil berbicara. Kalau dia nggak berbicara, maka otaknya nggak jalan. Bayangkan kalau dia di rumah, apalagi masih keluarga muda, di tanda kutip ya, keluarga muda yang anaknya masih kecil, kemudian di rumahnya dia hanya sendiri. Bayangkan bagaimana stresnya dia mengurus anak kecil tadi, si bayi tadi. Kemudian si perempuan ini tidak mempunyai teman atau lawan bicara yang bisa membantu dia untuk berpikir. Karena perempuan tadi dia bicara baru bisa berpikir. Sedangkan perempuan yang bekerja atau berkarir di luar rumah, dia cenderung berinteraksi dengan orang lain, baik itu perempuan ataupun dengan laki-laki. Biasanya dia akan sering ngobrol. Mungkin teman-teman yang perempuan kalau lagi di kantor, biasanya pasti lebih sering ngobrol. Kalau ada waktu luang, kadang-kadang nggak ada waktu luang juga menyempatkan diri untuk ngobrol dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Jadi otaknya itu terus berjalan untuk memikirkan sesuatu atau memikirkan permasalahan. Nah, sedangkan perempuan yang di rumah tadi dia nggak punya teman di rumah untuk mendengarkan dia bercerita. Nah, ketika perempuan yang di rumah tadi, ibu rumah tangga tadi, suaminya pulang ke rumah, suami kan kalau pulang ke rumah itu udah capek, udah lelah dengan segala urusan dan pekerjaannya di luar tadi. Nah, ketika laki-laki tadi pulang ke rumah, dia pengen ketenangan.
ya kan? Ini aku merasakan sendiri ketika aku pulang kerja, aku pengennya di rumah ya tenang, nggak ada yang gangguin aku, nggak ada yang ngerecokin aku. Tetapi nyatanya ketika laki-laki pulang ke rumah dan istrinya di rumah, maka istrinya akan mulai berbicara banyak hal, dia akan menyampaikan segala permasalahannya selama satu harian. Sedangkan laki-laki tadi sudah sangat capek untuk mendengarkan keluh kesah dari wanita tadi. Ketika laki-laki mendengarkan dengan ogah-ogahan, mendengarkan dengan tidak seksama, tidak masuk ke dalam cerita si perempuan, maka perempuan akan marah. Perempuan akan mulai menjudge si laki-laki tadi. Mulailah percekcokan terjadi. Sedangkan bagi laki-laki itu sudah permasalahan ketika dia pulang, pengen ketenangan, tapi si perempuan atau istrinya pengen didengarkan ceritanya. Itu sudah sangat mengganggu bagi laki-laki. Makanya statement yang aku buat kemarin itu mengatakan bahwa perempuan yang di rumah atau bekerja di rumah ataupun ibu rumah tangga itu biasanya cenderung lebih stres dibandingkan perempuan yang bekerja di luar rumah. Jadi salut untuk ibu-ibu yang tidak bekerja tetapi dia mengorbankan waktu dan segala tenaganya untuk membahagiakan keluarganya di rumah. Karena dari buku ini aku tahu kalau stresnya perempuan kalau nggak ada bicara itu sangat luar biasa. Jadi salut untuk perempuan-perempuan yang menerima kodratnya untuk bekerja di rumah. Tapi begitu juga dengan perempuan-perempuan yang bekerja berkarir, karena kalian juga hebat-hebat. Oke, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa di subscribe, kemudian di like, kemudian share. Kalau ada yang punya pengalaman sendiri mungkin bisa cerita di kolom komentar. Jadi kita sharing. Jadi sesi ini adalah sesi sharing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.